Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kompensasi yang diampu oleh dosen Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM, dan izin memperkenalkan diri, nama saya Vila Syafira dari RA2 Manajemen di Universitas Primagraha. Sebelum memasuki materi inti, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah kompensasi. Kompensasi menurut Rifai dalam bukunya tahun 2013 halaman 741 adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi yang layak dan adil dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya, jika kompensasi diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya, maka itu dapat mengurangi kinerjanya, meningkatkan keluhan-keluhan, mogok kerja, dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatnya derajat ketidakhadiran dan perputaran karyawan, yang pada gilirannya akan menurunkan kesehatan jiwa karyawan yang semakin parah. Berikut ini materi-materi mengenai kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kompensasi, yang kedua kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. Ketiga, kompensasi insentif. Keempat, kompensasi tunjangan dan pelengkap. Dan yang kelima, kompensasi gaji. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen kompensasi. Apa itu manajemen kompensasi? Manajemen kompensasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program penggajian karyawan dalam suatu organisasi. Kompensasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kompensasi keuangan atau finansial, dan yang kedua yaitu kompensasi bukan keuangan atau non-finansial. Selain pengertian manajemen kompensasi, di sini juga ada tujuan utama dari manajemen kompensasi, yaitu untuk memastikan bahwa karyawan diberi imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka terhadap organisasi. Hal ini mencakup berbagai elemen termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan manfaat lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. Kompensasi upah menurut Hasibuan dalam bukunya tahun 2005 halaman 118 mengemukakan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas membayarnya. Kompensasi upah adalah total imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti pekerjaan yang mereka lakukan. Ada beberapa bentuk-bentuk upah. Yang pertama yaitu upah sistem waktu, yang kedua upah sistem hasil atau output, dan yang ketiga upah sistem borongan. Kompensasi keamanan merujuk pada imbalan yang diberikan kepada individu atau tim yang bertanggung jawab atas keamanan di suatu organisasi. Keamanan seringkali menjadi aspek kritis dalam operasi perusahaan untuk melindungi aset, informasi, karyawan, dan pelanggan. Imbalan tersebut mencakup berbagai elemen, dan strategi kompensasi keamanan dapat bervariasi tergantung pada industri, risiko keamanan yang dihadapi, dan peraturan yang berlaku. Kompensasi kesehatan merujuk pada berbagai bentuk imbalan atau manfaat yang diberikan kepada karyawan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial dan fasilitas yang dapat membantu karyawan dalam menjaga kesehatan mereka dan keluarganya. Berikut ini jenis-jenis kompensasi kesehatan. Yang pertama, asuransi kesehatan. Contohnya yaitu pemeriksaan kesehatan, perawatan rawat jalan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu program kesejahteraan. Contohnya itu yaitu konseling kesehatan mental, seminar kesehatan, dan lain-lain.
Dan yang ketiga yaitu ada cuti. Cuti ini contohnya itu cuti sakit, cuti melahirkan. Dan yang keempat yaitu fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini yang dimana yang telah disediakan atau yang telah dirujuk oleh suatu perusahaan tersebut, yaitu di klinik atau di rumah sakit atau di puskesmas dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, mengenai kompensasi insentif. Kompensasi insentif menurut Harsono dalam bukunya tahun 1983 halaman 128 mengemukakan bahwa insentif adalah setiap sistem kompensasi di mana jumlah yang diberikan tergantung dari hasil yang dicapai, yang berarti menawarkan suatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain pengertian, di sini juga ada beberapa macam-macam kompensasi insentif. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama insentif material dan yang kedua insentif non-material. Insentif material itu terdiri dari bonus, komisi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu insentif non-material. Insentif non-material terdiri dari 4, yaitu pemberian gelar atau titel secara resmi, dan yang kedua pemberian tanda jasa atau medali, yang ketiga pemberian piagam penghargaan, dan yang keempat kenaikan pangkat dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu mengenai kompensasi tunjangan dan pelengkap. Kompensasi tunjangan dan pelengkap. Yang pertama, pengertian kompensasi tunjangan terlebih dahulu. Menurut Wungu dan Broto Harsojo dalam bukunya tahun 2003 halaman 97 menyatakan sebagai berikut. Tunjangan atau fringe and benefit adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja pegawai atau merupakan indirect compensation. Dan yang kedua yaitu pengertian kompensasi pelengkap. Menurut Kadarisman dalam bukunya tahun 2012 halaman 270 menyebutkan arti kompensasi pelengkap sebagai salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket atau benefit dan program-program pelayanan karyawan untuk mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang. Ada beberapa jenis-jenis kompensasi tunjangan. Yang pertama yaitu masa cuti, yang kedua tunjangan kesehatan, yang ketiga tunjangan pensiun, dan yang keempat dana kepemilikan saham karyawan atau SOP. Dan materi yang kelima yaitu mengenai kompensasi gaji. Kompensasi gaji adalah jumlah total imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti pekerjaan atau jasa yang mereka berikan kepada suatu organisasi. Hal ini mencakup berbagai komponen yang menyusun paket penggajian karyawan. Komponen-komponen tersebut dapat melibatkan gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, manfaat karyawan, dan elemen-elemen lain yang dikaitkan dengan upah dan imbalan. Dari semua materi yang saya sampaikan, jadi kesimpulannya yaitu manajemen kompensasi merupakan bagian integral dari manajemen sumber daya manusia atau SDM dan memiliki dampak langsung pada motivasi produktivitas dan kepuasan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan menerima imbalan yang sesuai dengan kontribusi, keterampilan, tanggung jawab, dan hasil kinerja mereka. Manajemen kompensasi mencakup berbagai komponen, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, serta manfaat karyawan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow, like, dan subscribe ya.